Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat dimana saja berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Imam Abi Syauqi Official. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat dimana saja berada, sebelum saya melanjutkan sedikit tausiah, saya menghimbau kepada sahabat semua untuk menonton YouTube ini sampai dengan selesai, lalu silahkan mensubrek, kemudian like and comment, karena insya Allah gerakan jari tangan sahabat semua di channel ini membantu dakwah Imam Abi Syauqi. Baik, sahabat dimana saja berada, saya akan sedikit mengupas. Ada satu pertanyaan dari salah satu sahabat tentang apa hukumnya meminjam uang di koperasi. Bagaimana hukum meminjam uang di koperasi? Maka jawabannya sebagaimana saya baca dalam kitabnya para ulama dan penjelasannya para ulama, bahwa meminjam dari koperasi atau lainnya apabila dijanjikan memberi bunga atau rente dalam bahasa kita, dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka itu jelas hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi apabila dalam meminjam di koperasi atau lainnya, ya, ini dijanjikan memberi bunga, baik itu dalam akad atau sesudah akad, tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka para ulama menetapkan, ulama sepakat haram hukumnya. Ya, oleh karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan itu haram. Akan tetapi sahabat semua di mana saja berada, kalau tidak dengan perjanjian bicara atau dengan tulisan, maka hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh meminjam di koperasi atau lainnya dengan tidak selisih antara para ulama. Ini boleh. Kalau dengan perjanjian dengan tulisan tanpa ada dibaca pada waktu akad, atau bunga itu telah menjadi kebiasaan meskipun tidak dijanjikan, maka hukumnya ulama ada yang berbeda pendapat, yaitu yang pertama haram, yang kedua boleh. Sebagaimana di sini dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin juz 3. Wa min ribal fadli ribal qardi wa huwa kullu qardin jarra naf'an lil muqridi ghairi nahwi wahan nahwi rahni lakin la yahrumu indana illa idash turita fi aqdihi. Dalam kitab ini dijelaskan, dan di antara riba al-fadl adalah riba al-qard, yakni semua pinjaman yang memberikan manfaat kepada si peminjam, kecuali seperti gade. Nah, menurut kita yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan dalam akad menghutangi. Jadi dalam hal ini ulama ada yang membolehkan. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz Rabi juz 4 halaman 296 di sini dijelaskan, dan kesimpulannya adalah semua syarat yang menafikan konsekuensi akad akan membatalkannya jika terjadi dalam akad atau sesudahnya dan sebelum luzum tetapnya, bukan bila mendahului akad walaupun di majelisnya. Dan diperkenankan bagi kreditur, ya, untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan, yang tidak disyaratkan dalam akad,
Bahkan di sini dijelaskan yang demikian itu disunnahkan bagi debitur karena sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami maka merupakan akad fasid atau rusak karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hutang yang menarik keuntungan adalah riba. Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut. Nah, jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu haram secara kesepakatan para ulama. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita para ulama hukumnya makruh, kata beliau dan kata para ulama di sini, dan menurut ulama banyak hukumnya haram. Sebagaimana ungkapan Syekh Jainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Fathul Mu'in, maka merupakan akad fasid, akad yang rusak. Kemudian dan telah maklum, Syekh Ali Shibramalisi di sini dijelaskan, dan telah maklum fasidnya akad tersebut bila persyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Nah, bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak. Jadi intinya para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Dalam hal apa tadi? Dijelaskan di awal. Jadi, kemudian saudaraku, sahabatku di mana saja berada. Jadi kesimpulannya daripada channel YouTube Imam Abi Syauqi Official kali ini adalah membahas tentang pinjam dari koperasi. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa meminjam dari koperasi atau lainnya apabila dijanjikan memberi bunga atau rente dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad, tetapi sebelum ada ketetapan pinjam maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan. Tetapi saya jelaskan sekali lagi, kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan selisih antara para ulama. Jadi intinya kita aman ya, meminjam uang di koperasi atau di pegadaian. Jangan ragu dengan catatan tadi itu. Ya, kita harus mengetahui daripada tujuan meminjam ini dan hukum daripada meminjam uang di koperasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.